Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya sahabat subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, dan juga sukai video ini supaya channel ini semakin membawa manfaat bagi orang banyak. Sahabat yang semoga Allah rahmati, mungkin sekarang kita sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Masitoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Masita ini diriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisra Miraj, beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Masitoh dan anak-anaknya." Masitoh ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu beliau menjadi pelayan dari Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Masitoh bertugas mengurus anak Fir'aun dengan seorang laki-laki yang dekat dengan Masita bernama Hazakil. Hazakil adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai, dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Masitoh dan suaminya ini sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, namun mereka menyembunyikan dari Fir'aun. Namun suatu ketika Masitoh menemukan suaminya telah meninggal dunia dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun beliau bersabar dan berserah diri kepada Allah. Beliau berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Namun beliau bisa membaca isyarat dari Masitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tetapi menyembunyikan di hadapan suaminya Fir'aun. Sepeninggalan suaminya, seperti biasa Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar gara-gara sisir yang terjatuh. Akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu Masita sedang menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Masita dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada Tuhan selain Allah, kata Masitoh. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masitoh tersebut kepada bapaknya. Namun Masitoh tak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Masitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masita tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Kemudian Fir'aun memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar.
Wadah panas itu menggodok Masitah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Beliau tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah dan bukan Fir'aun. Pendirian Masitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu lalu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya. Hingga yang terakhir, yaitu bayi yang masih dalam pelukan Masitoh. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan tembaga panas, Masitoh sempat ragu. Namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapatkan jalan dari Allah Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadits riwayat Imam Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitah hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masitah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar. Masitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih, dan ajaibnya begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Miraj. "Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya," kata malaikat Jibril alaihi salam. Demikianlah kisah seorang perempuan solehah bernama Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.